Kalian tahu, bisnis itu bukan cuma soal mengejar untung. Di dunia modern ini, sebuah perusahaan perlu berpikir lebih besar, tujuan jangka panjang, dan kewajibannya kepada masyarakat. Hari ini, aku akan membahas tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial, dengan Indomie sebagai contoh kasus kita. Mari kita mulai dari yang sederhana. Setiap bisnis punya beberapa tujuan utama: membuat pelanggan senang, menjalankan operasi dengan efisien, mengembangkan perusahaan, mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan, dan, peduli pada tanggung jawab sosial, yang juga disebut CSR. Ini bukan cuma kata-kata keren. Inilah yang membuat sebuah bisnis tetap hidup dan dihormati. Tapi, kenapa CSR itu penting? Tentu saja, keuntungan membuat perusahaan tetap berjalan. Tapi perusahaan juga harus bertindak etis, mengikuti hukum, dan merencanakan masa depan. Reputasi kalian, itu dibangun dari kepercayaan publik dan kualitas nyata yang kalian berikan. Kalau kalian salah langkah dalam etika atau keberlanjutan, orang-orang akan ingat. Mari kita lihat Indomie. Ini bukan cuma mie instan favorit Indonesia, ini adalah merek global. Tapi dengan ketenaran, datanglah tanggung jawab. Ketika standar keamanan pangan dipertanyakan di beberapa negara, Indomie tidak hanya fokus membela keuntungannya. Mereka meningkatkan produksi, menaikkan standar bahan baku, dan memastikan setiap kemasan memenuhi peraturan global. Keamanan pangan itu lebih dari sekadar dokumen hukum. Ini tentang melindungi orang, menepati janji, dan membangun kepercayaan. Begitulah bentuk tanggung jawab bisnis yang sesungguhnya. Bagi Indomie, itu berarti membela konsumen, bukan hanya pemegang saham. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Mengejar keuntungan itu penting, tapi itu tidak cukup. Kesuksesan bisnis yang sesungguhnya berarti memikirkan dampak sosial kalian, memberikan kualitas terbaik, dan selalu mengikuti aturan. Begitulah cara kalian tumbuh dan tetap relevan. Nah, ini ada sesuatu untuk kalian pikirkan. Dalam kasus Indomie, mengapa keamanan pangan adalah masalah tanggung jawab sosial dan etika, bukan hanya sekadar daftar cek hukum? Tuliskan pendapat kalian di bawah. Aku ingin sekali mendengar apa yang kalian pikirkan. Terima kasih sudah menonton. Lain kali, aku akan membahas bagaimana lingkungan bisnis membentuk strategi perusahaan. Sampai jumpa di video berikutnya.